mereka sudah bisa menyetorkan keuntungan PAD besar juga PAD-nya. Media Jabar Misteri. Jadi kali ini misterinya misteri PAD ya. Makanya sebenarnya kami di internal menyebutnya bukan kebocoran, tetapi non-revenue water. Jualan kami baru 10% saja ke industri, ke masyarakat. Jadi dari masyarakat yang paling besar penerimaan kami itu. Ketika domestik sudah terpenuhi semuanya, baru sebetulnya kita boleh memperluas pelayanan ke wilayah industri. Kami sekarang bisa memproduksi produksi AMDK, air minum dalam kemasan. Gimana rasanya, Pak? Setiap tegukannya. Setiap tegukannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Media Jabar Misteri. Saat ini Mangkot sedang berada di Warung Pinus di yang berada di Kecamatan Sagalaherang, ya, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. pokoknya dekat Kapulaga Ya, dekat Kapulaga. Jadi sekarang kita akan mau wawancarai kita mau wawancarai di Rut Perumda TRS Tirta Rangga Subang. Karena ada misteri di balik kesuksesan yang sudah digapai oleh Perumda TRS Kabupaten Subang. Salah satu di antaranya, mereka sudah bisa menyetorkan keuntungan PAD besar juga PAD-nya. besar juga untuk pemerintah Kabupaten Subang itu sebesar 1,8 miliar di 2024 kemarin. Kita akan ungkap misteri apa saja yang akan dilakukan oleh Perumda TNS di tahun 2025 ini. Oke, sekarang kita sedang bersama Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Subang, Kang Lukman Nur Hakim. Siap. Ya, kita akan ungkapkan misteri yang ada di TRS ini sampai bisa setor dividen laba ya? Ya sama. Dividen atau laba. Dividen atau laba sebesar 1,8 miliar ke pemerintah Kabupaten Subang. Apa aja sih yang sudah dilakukan sampai bisa menyetorkan uang sebesar itu? Ya. Ya. Baik, terima kasih Kang Eko, Kang Warlan, teman-teman pemirsa Media Jabar Misteri. Media Jabar Misteri. Jadi kali ini misterinya misteri PAD ya. PAD. Luar biasa teman-teman. Pertama, sebagai perusahaan tentu harus konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Semua yang direncanakan itu tertuang di dalam RKAP yang disetujui oleh Bupati. Itu setiap tahun. Sebentar. Wargi Media Jabar Misteri, RKAP apa? Kita tanya dulu. RKAP itu naon, Pak? Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan. Kan begitu. Jadi kalau di Pemda mungkin APBD ya, gitu. Kalau di perusahaan ada RKAP. Jadi itu disepakati setiap tahun. Nah, ini Pak Dirum nih. Pak Dirum paling di Pak. Siap. Pak Dirum juga. Jadi kita konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Apapun dinamikanya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Kebetulan kami menargetkan ya Pak Dirum 1,8 miliar di tahun kinerja 2024. Dan itu disetor di 2025. Nah, bukan berarti labanya segitu, tetapi itu dividen 55% yang disetor kepada APBD, kepada pemerintah daerah. Berarti masih ada 45% yang itu modal awal kita tahun berjalan. Begitu. Total labanya di 3,2 miliar gitu ya. Nah, sebenarnya dibilang puas ya tentu kami belum puas dengan pencapaian itu ya. Kami merasa masih banyak yang bisa dimaksimalkan, tetapi juga karena ini public service, tidak juga semuanya
jor-joran untuk laba dengan mengabaikan pelayanan kan nggak begitu juga. Artinya karena mindset BUMD adalah public service, terutama layanan air bersih. Ya, ketika konsisten di pelayanan air bersih, tentu kita harus mengatur nih antara kepuasan publik pelanggan kita dengan target laba. Itu harus diseimbangkan kan begitu, harus seimbang. Juga jangan lupa ada kesejahteraan pegawai di sana. Kan begitu ya. Jadi ada kepuasan pelanggan, ada juga kepuasan pegawai di internal. Kami harus menjaga itu. Jadi dari 1,8 itu 55% karyawan Perumda TRS sudah sejahtera. Ya, Pak Diru mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Hanya saja begini, kami juga berusaha maksimal untuk pegawai, ya kan. Jangan sampai mereka tidak merasa sejahtera. Jangan sampai hak-haknya juga tidak diberikan. Ya, nah itu kami maksimalkan, kami upayakan dari mulai dana pensiun, BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, gitu ya. Bahkan kami juga kerjasama dengan RSUD, kesehatannya harus diperhatikan, gitu ya. Nah, dari semua itu terakumulasi kerja keras mereka. Nah, akhirnya, walaupun kemarin ada dinamika bencana, ya kan, kami kehilangan pendapatan 2 bulan mungkin ya, Pak Dirum, dari pelanggan kita, hampir 3 bulan loss. Mana yang bisa dimaksimalkan? Misalkan, oh ini tunggakan masih banyak, kita kejar yang tunggakan, ya. Mana yang penggunaan airnya masih kecil, kita coba naikin, ya. Sekarang kondisinya masih 50% di 0 sampai 10 kubik penggunaan air itu. Kami akan bedah tuh, kenapa penggunaannya hanya 10 kubik. Apakah ada layanan yang mungkin terganggu atau ada kebocoran di jaringan kita, atau masyarakat belum trust sepenuhnya dengan air kita. Macam-macam dinamikanya tuh. Nah, itu akan kita bedah sedemikian rupa. Turunlah program bagaimana pelanggan kita trust. Nah, begitu. Kang Lukman, untuk membedah itu, kita tunggu di sesi selanjutnya. Ya, warga media Jabar Misteri, kembali lagi bareng Mang Eko dan Mang Warlan, juga Direktur Utama Perumda TRS, Kang Lukman Nurul Hakim. Ya, di belakang saya ada Dirum, Pak Haji Ujang, ngapunten, Pak Haji. Siap. Penggeran. Ya, tadi banyak dinamika yang diungkapkan oleh Pak Dirut berkaitan dengan menggejot keuntungan, bukan hanya pendapatan, tetapi juga keuntungan di Perumda TRS Subang ini. Nah, lanjut. Tadi keuntungan, Pak Mon, sekarang gimana nanti Pak inovasi tahun sekarang? 2025. Kami di 2023 itu penerimaan bulanan kami itu masih di angka 5,3 miliaran. Ya, sekarang mengawali Januari 2025 kami sudah di 6,9 ya. Pendapatan bulan 6,5 Pak Dirun kalau nggak salah. 6,5. Artinya memang sudah ada peningkatan penerimaan bulanan. Dari mana itu? Satu, mungkin pelanggan kita trustnya naik. Ya. Kemudian on off layanannya berkurang. Gitu. Karena kami membentuk tim penanggulangan kebocoran atau yang disebut tim NRW. Ini tugasnya khusus menangani, membedah, memetakan kebocoran. Kebocoran air atau kebocoran uang, Pak? Ada administrasi kebocoran air. Kebocoran itu tidak hanya yang terlihat, Pak. Ya, jadi ini bocor nggak? Kesalahan atau selisih di dalam perhitungan pencatatan air itu mengakibatkan makna daripada kebocoran. Makanya sebenarnya kami di internal menyebutnya bukan kebocoran,
tetapi non revenue water. Air yang tidak terjual. Tidak terhitung, akhirnya tidak terjual juga. Ya, itu bahasanya lebih tepat, non revenue water. Ya, kalau bocoran mungkin seolah-olah fisik. Tapi kalau misalkan Mang Eko pakai air itu 12 kubik, ternyata akurasi meter kita kurang baik. Kebacanya 10 kubik. Berarti ada loss 2 kubik. Itu disebabkan oleh apa? Kualitas akurasi meter air. Padahal dari atasnya di jumlah jamleh ya, ternyata selisih nih. Selisihnya akan kita sebut NRW. Ya, tidak terhitung rupiah tuh yang selisih tadi. Nah, ini solusinya diganti meteran atau gimana? Ya, pertama kami akan memasifkan penggantian meteran. Ya, diganti dengan menurut aturan itu minimal 5% dari total water meter. Kita akan ganti water meter mati, rusak, tidak akurat, terkubur. Ada loh yang terkubur jalan, terkubur tanah gitu ya. Itu secara administratif tuh pekerjaan yang tidak mudah, tapi memang harus kami lakukan. Nah, dari akumulasi kerja keras tim inilah makanya publikasi penjualan naik. Nah, sebenarnya dengan mengintensifkan kerja-kerja seperti itu cukup efektif. Ya, cukup efektif untuk mendorong penerimaan kita. Termasuk adanya pembongkaran yang dilakukan kepada para maling air itu kan ya. Itu wargi media Jabar Misteri di Subang itu ada beberapa titik lokasi yang si pelanggannya nakal. Jadi dan belum tentu pelanggan juga. Non pelanggan. Ya, bahkan non pelanggan malah yang menggunakan bangunan itunya gitu kan. Yang sudah dibongkar juga malah dipasang lagi gitu. Ngarudet kan. Iya, betul. Kan tadi sudah bahas beberapa tadi kebocoran. Nah, sekarang mungkin keuntungan itu Pak dari Perumda kalau persentase pembagiannya gimana Pak? Dari lebih banyak dari bisnis atau dari masyarakat? Kalau kita masih bergantung kepada domestik sebenarnya, paling besar ya. Tadi udah disampaikan, penjualan kami baru 10% saja ke industri, ke masyarakat. Jadi dari masyarakat yang paling besar penerimaan kami itu, gitu ya. Kenapa Pak? Apa karena memang kita belum masuk secara masif ke industri atau memang kita sengaja membatasi dulu Pak? Pertama, keterbatasan kami ya, jujur, keterbatasan idle capacity. Ya, cadangan air ya yang tersedia. Itu kami masih terbatas, jujur saja. Contoh di Kalijati, air kita sudah tanda kutip sudah menipis. Cadangannya, industri terus tumbuh. Nah, ini makanya tadi rencananya ingin uprating, peningkatan kapasitas gitu. Dan itu tentu membutuhkan biaya uprating tuh tiang. Ketersediaan airnya mungkin di Kalijati. Mungkin dari Sungai Cibodas itu masih mungkin. Cibodas. Kemudian dari Cilamatan, kemudian dari Sadawarna. Nah, itu belum. Makanya melimpah sebenarnya sumber air kita. Nah, dulu kita tidak menyangka ternyata pertumbuhan industri di Subang cepat. Kami belum maksimal menyiapkan itu. Mudah-mudahan di 3 tahun ini menjadi concern kita nih, antara domestik dengan industri juga. Mungkin Pak Dirum ada tambahan? Untuk hal itu sebetulnya juga bukan hanya karena keterbatasan, terus kemudian perkembangan wilayah industri juga ternyata lebih berkembang di yang tidak ada jaringan kita. Jadi artinya ketika kita sudah ada permintaan, ternyata jaringan kita belum nyampe. Salah satunya itu ya. Model di Cibogo berarti Pak ya? Seperti misalnya di Cibogo gitu ya. Sumber airnya sudah ada, Sadawarna sudah menunggu kan gitu ya. Tetapi memang kita harus bangun jaringan dulu, salah satunya itu. Terus kedua juga dari segi aturan memang kita itu wajib mengutamakan domestik. Ketika domestik sudah terpenuhi semuanya, baru sebetulnya kita
boleh memperluas pelayanan ke wilayah industri. Ya. Nah, tetapi untuk saat ini kita belum nyampe ke 70% pelayanan ke domestik. Masih memungkinkan kita untuk memperbesar pelayanan di domestik, memperluas pelayanan juga untuk industri masih kita gitu ya. Artinya jumlah pelanggan kemungkinan 2025 ini bisa nyampe 100.000 pelanggan berarti, Pak. Cita-citanya beliau seperti itu. Ya. Dan sudah memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit juga. Oke. Warga Media Jabar, di Media Jabar Misteri kita break dulu. Iya, kita break dulu. ini. Ya, kita break dulu sebab kita nanti akan ngobrolin ini nih TRS. yang logo di sini nih. Oh ya. Ya. Nanti sesi akhir berarti ya. Yes. Jadi kita tunggu di sesi selanjutnya. Ya. Wargi Media Jabar Misteri, kembali lagi sama Mang Eko dengan Mang Waran yang tengah ngobrol dengan Dirut TRS Kang Lukman Lakim dengan Dirum Pak Haji Ujang. Pak Lukman, tadi kan kita sudah sempat singgung Ya. tentang gambar itu. Ya. Gambarnya TRS Water. TRS Water. Nah, maksudnya naon eta teh Pak gambar teh? Iya, kami perusahaan mengolah, mendistribusikan air, tetapi juga kami sekarang bisa memproduksi produksi AMDK, air minum dalam kemasan. Memang masih kerjasama dengan PDAM Tirta Wening, Kota Bandung. Kenapa? Karena proses perizinan itu tidak mudah ya. Ya. Setelah semua proses perizinan selesai, baru kami distribusikan ini. Nah, ke depan kami ingin memang punya pabrik sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak PDAM yang bisa pendapatan tambahan dari pabrik sendiri, bisa ada tambahan pendapatan, bisa peluang tenaga kerja baru, kan begitu. Dan ada bangga dengan produk lokal sendiri, kira-kira begitu. Karena air kita di Subang ini cukup banyak ya mata air. Yang sudah diproduksinya itu ukurannya berapa aja, Pak? Ada dua ya, 3 sama galon. Satu yang ukuran ini 330 ml, ada yang 600 yang biasa kita ada di mana-mana ya. Ini baru 3 bulan mungkin ya. Oktober, November, Desember, Januari ya. Sekarang masuk ke 4. Bulan keempat kami sedang aktif melakukan penjajakan. Karena dari sisi kualitas kami optimis nih. Sejauh ini belum ada yang komplain. Jangan ada, Pak. Ya, jangan ada. Ya. Ada yang komplit. Terbukti akan banyak amalnya kalau minum ini. Kenapa? Karena keuntungannya buat PAD. Saya juga tadi udah minum, Pak. Rasanya seperti air. Karena keuntungannya buat PAD. PAD buat apa? Bangun jalan, jembatan, dan seterusnya. Saya kira itulah. Jadi kami berharap nanti masih yang dapat dicontoh itu dari Kulon Progo ya. Kulon Progo, Airku itu semua dinas, bahkan tukang parkir, warung-warung sudah pakai Kulon Progo. Nah, kita meniru, mudah-mudahan bisa sesukses. Sekarang ini distribusi sudah sampai mana aja, Pak? Distribusi sebenarnya sudah ke berbagai wilayah. Pantura sudah ada, wilayah barat sudah ada. Hanya memang kami hari ini masih terbatas di stokis gudang. Jadi gudangnya masih mau dibangun nih di kota, di aset lahan kami. Kami baru bisa nyetok di 2000 karton yang standby. Nantinya gudang itu dengan gudang itu bisa 10.000 karton masuk. Nah, itu jadi kami juga akan menambah armada untuk distribusi ini. Dan nanti manajemennya terpisah. Ada manajer tersendiri. Ya, manajer tersendiri mungkin punya tim marketing. Kedepannya kalau jadi anak perusahaan bukan tidak memungkinkan. Tergantung nanti Pemda seperti apa arahannya ke kami, dan kalau responnya baik dari masyarakat bukan tidak menutup kemungkinan. Harga gimana harga? Harga jauh di bawah produk yang sudah beredar hari ini. Ya, kita
yang harga ini ada range-nya. Kalau beli satuan berbeda dengan per 30 karton, berbeda dengan 50 karton ke atas. Oke. Semakin banyak semakin murah. Ya, dan nanti semua cabang unit kami itu akan menjadi subagen. Oke. Ya, subagen ya Pak Dirum sudah kita kumpulin. Nanti mereka jadi subagen bisa membeli ke cabang unit Perumda masing-masing. Pak Dirut, barusan teh anu ngaharewas bojong Pak Dirut. Aduh, harus bojong kenapa sih? Bojong Ngaharewas Soang. bojong teh jadi ada yang bertanya. Oh, ya betul. Gitu. Walaupun nggak ada orang juga tadi tuh ada yang ngaharewas bojong gitu. Itu namanya jalan misteri. Ya, Bisikan ya. misteri. Ada bisikan misteri ini. Ya. Yang bisa jadi distributor atau agen atau subagen atau apapun namanya. masyarakat tuh bisa nggak Pak Dirut? Atau kondisi sekarang gimana dulu Kita gitu? utamakan yang sudah terlembaga. Oke. Ya, yang dia bentuknya sudah koperasi, Oke. CV gitu ya, berbadan hukum, itu kita ada MOU dengan kita. Oke. Itu yang hari ini sudah berjalan. Seperti perusahaan pun kayak objek wisata itu kan atas nama badan hukumnya, atau koperasinya. koperasinya gitu. Oke. Nah, itu yang kami sasar dulu karena kami khawatir nanti apa belum berani ini, belum berani konsinyasi kita juga. Kalau ke grosir besar kan konsinyasi naruh dulu gitu ya. Kita belum berani seperti itu. Kita masih ada yang cash and carry dulu nih gitu. Itu Meko jadi bisa dicalokan kan dia. Iya. Yang cash and carry kita masih butuh untuk itu gitu ya. Oke. Coba Pak Bade Ngarosan di media Jabar Misteri Sebagai penutup Pak ini, mau terlalu lama Pak Eko. mau nyoba gimana rasanya? Ya. Jadi brand ambassador. Aduh, gimana rasanya Pak? Setiap tegukan ini. Setiap tegukannya luar biasa. Oke, Sip. warga media Jabar Misteri. Terima kasih sudah bareng Mang Eko dan Mang Warlan. Kita membedah misteri pendapatan asli daerah yang berhasil dibukukan oleh Perumda TRS Tirta Rangga Subang di tahun 2024 kemarin. Kita kembali lagi nanti dengan misteri-misteri yang lainnya lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila Media aqwamit Jabar. thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.